Belanda nggak parkir bis. Apa bedanya parkir bis dan bertahan? Amerika bermain terlalu naif. Amerika tuh bener masuk ke perangkapnya Van Gaal. Jadi untuk gue, kardus of the match adalah Hola, salam kardus of the match. Kali ini kita bahas Belanda lawan Amerika. Amerika kita tahu bahwa bermain dengan very fresh football. Lawannya tidak terlalu bagus, sekali menang 2 kali seri dan akhirnya lolos. Lawan Inggris harusnya mereka menang. Dari sisi permainan tidak berubah, komposisi pemain juga tidak. Mereka bermain dengan 4-3-3. Di mana Musa, Adams, dan McKennie bermain di center of the pitch. Di sayap didukung sama Des dan juga Robinson. Oke? Pulisic dan Pulisic lebih free roll kalau gue bilang. Weah di kanan. Ketemu dengan Belanda yang bermain tidak berubah 3-4-3 dan komposisinya persis sama pada saat lawan Qatar. Ya. Di babak pertama 3 menit sudah berjalan, peluang besar untuk Pulisic di save sama Noppert. Oke. Next shotnya, jadi itu shot pertama. Shot kedua dari Amerika itu 40 menit kemudian. Di menit 43 baru ada shot ke arah Noppert, nggak bahaya juga, ditangkap. Sementara ball possession Belanda cuman di babak pertama 36%. Oke, 36%. Amerika 63 something, 30 ya, let's say 64 lah. Bilang aja 64. Terus apakah Amerika mendapat banyak peluang? Sama sekali tidak. Mereka menguasai pertandingan, iya. Tapi seperti yang gue bilang, shotnya itu baru 40 menit kemudian. Kenapa? Amerika bermain terlalu naif. Amerika tuh bener masuk ke perangkapnya Van Gaal. Van Gaal buka perangkap, come Amerika. Amerika masuk, ditutup. Itu yang dilakukan Van Gaal dan Amerika kejebak. Karena mereka bermain terlalu naif, satu. Kedua, mereka tidak melihat kualitas pemainnya. Kalau lu punya pemain yang passing-passingnya tidak akurat, lu harus main lebih rapat lagi. That's not what they do. Kedua, kreativitas hanya dari Pulisic yang goreng, tapi dia main bagus. Satu-satunya yang punya skill ya Weah harusnya, tapi lebih ke Pulisic lah. Oke? Sementara Belanda bertahan. Belanda nggak parkir bis. Apa bedanya parkir bis dan bertahan? Parkir bis itu lu benar-benar rapat di depan kiper. Oke, kalau bola ke belakang, lu tetap stay di situ. Nah, sekarang bola ke belakang, Belanda keluar. Oke, harusnya ini sebuah strategi untuk Amerika memanfaatkan ruang yang kosong, karena pemain tengah dan pemain depan keluar pada saat bola Amerika passing ke belakang, nggak bisa dimanfaatin sama sekali. Terjadilah gol pertama Depay, luar biasa kerennya, terutama dari build up-nya. Oke. 1-0, 2-0 menit terakhir di babak pertama. 1-0 itu menit 10 ya, menit 10. 1-0 menit 45 plus 1, injury time juga semenit. Itu Daley Blind dari kanan, Dumfries masuk. Golnya nggak jauh beda seperti gol yang terjadi di golnya Memphis. Masuk ke babak kedua, Martin de Roon diganti, Klaassen mainnya jelek banget. Akhirnya Koopmeiners masuk, gantiin de Roon. Bergwijn main di depan dengan sahabatnya Depay, dan di belakangnya Gakpo. Di babak kedua Belanda lebih menyerang. Dari 36 mendadak total secara 90 menit ball possession Belanda itu 42%. Jadi di babak kedua kenapa Belanda bisa lebih menyerang? Karena Amerika stamina sudah ngedrop, nggak bisa Spartan lagi kayak babak pertama, sehingga Belanda dengan gampangnya bermain, dapat peluang lagi. 2-1 dulu, gol jatuh dari langit, kena kakinya atau apa whatever lah, sampai
it's still goal 2-1. Akhirnya kill the game 3-1. Daley Blind, Dumfries kill the game 3-1. Itu benar-benar Dumfries benar tidak dijaga sama sekali. Dengan kosong dia ambil volley, masuk 3-1, udah selesai. Jadi untuk gue kardus of the match adalah yes, pelatih Amerika. Berhalter terlalu naif, tidak bisa mengukur kualitas pemainnya, jarak terlalu jauh sehingga passing-passingan nggak ada yang sampai. Oke, itu dulu. See you next time. Bye.